Kompani Radio Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan bangga mempersembahkan peringatan Jogja Kembali. Siapa tak mengenal Malioboro? Kawasan yang terletak di jantung kota Yogyakarta ini praktis tak pernah tidur dengan berbagai aktivitas manusia. Di ujung utara Jalan Malioboro, persisnya di depan Hotel Ina Garuda, terdapat sebuah prasasti batu yang menjadi penanda sejarah penting perjalanan Republik ini, yakni peristiwa Jogja Kembali. Jogja Kembali adalah peristiwa penarikan mundur militer Belanda yang menduduki ibu kota Yogyakarta sejak Belanda melancarkan agresi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948. The target, the US Pacific Fleet, had anchored in its base at Pearl Harbor. Sejarah Jogja Kembali adalah buah dari peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 yang berhasil membuka mata dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih ada. Berawal dari perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta atas tawaran dari Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono IX, karena gentingnya ibu kota ancaman bagi para pejabat negara sebagai akibat dari agresi militer Belanda, sehingga Yogyakarta ditawarkan sebagai ibu kota baru dan semua pejabat negara itu pindah ke Yogyakarta, dan disitulah kerja tersibuk Jogja pada masa itu. Sultan harus siang malam tidak bisa beristirahat untuk memikirkan bagaimana format ibu kota baru ini, sehingga Jogja benar-benar bisa memenuhi secara umum sebagai sebuah ibu kota. Jogja Kembali itu sebenarnya peristiwa yang tidak bisa dipisahkan dengan serangan 1 Maret. Menurut saya itu kayak, saya sering menyebutnya sebagai start dan finish. Jadi goalnya serangan itu ya Jogja Kembali sebenarnya. Jadi karena mengusir penjajah Belanda dari Yogyakarta dan secara umum jadi penanda berakhirnya kolonialisme di Indonesia kan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kronologisnya ya, ketika ada agresi militer Belanda kedua 19 Desember 1948 kan, yang jadi sasaran utama kan adalah Yogyakarta, dalam hal ini daerah istimewa Yogyakarta, karena kota Jogja sebagai ibu kota, dan di sana pemimpin kita dan kabinet ada di sana semua. Jadi dari situ terus kemudian makanya kan ada, karena Jogja dikuasai dalam tanda kutip dikuasai oleh tentara Belanda, makanya kemudian ada apa yang kita kenal sebagai Jogja Kembali. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak Belanda segera melakukan perundingan damai dengan pihak Indonesia dan mengakui kedaulatan Indonesia. Maka diselenggarakan perundingan Rumroyen pada 14 April 1947 hingga 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes Jakarta. Disebut perundingan Rumroyen karena delegasi Indonesia dipimpin Muhammad Rum, seorang diplomat ulung asal Paraan, Temanggung, Jawa Tengah.
Sementara pihak Belanda diwakili Dr. Jan Herman van Rooyen. Mulailah di perundingan-perundingan, dimulai dengan perundingan Roemroyen ya, tahun 47. Mengapa disebut Roemroyen? Karena itu disebut dari nama perwakilan masing-masing yang berunding. Indonesia diwakili Muhammad Rom dan Belanda diwakili oleh Mr. Rooyen. Sehingga disebut perundingan Roemroyen. Nah, tapi perundingan ini sebelumnya sepertinya lambat sekali, tidak bisa menghasilkan banyak sekali hasil gitu, dan juga muncul kontroversi tentang isi dan sejak itu juga Belanda sering melanggar aturan perundingan itu, sehingga menimbulkan protes-protes dari Indonesia. Akhirnya ini perundingan tidak akan pernah bisa berjalan seimbang dan equal gitu kalau Belanda tidak menarik juga pasukannya dari ibu kota ya, sehingga diusulkan agar Belanda menarik semua pasukan dari wilayah ibu kota Republik Indonesia. Nah, itu betul terjadi, dan juga agar presiden sendiri atau dipulangkan ke ibu kota dari pembuangan, sehingga Indonesia bisa betul-betul mempersiapkan merundingkan isi perundingan yang lebih fair. Isi perjanjian Roemroyen adalah pihak delegasi Republik Indonesia menyatakan kesediaannya untuk 1. Mengeluarkan perintah kepada pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. 2. Bekerja sama mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Sedangkan pihak delegasi pemerintah Belanda menyatakan kesediaannya untuk 1. Menyetujui kembalinya pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta. 2. Menjamin penghentian gerakan militer Belanda dan membebaskan semua tahanan politik. Sebenarnya tanggal 23 Juni 1949 sudah ada kesepakatan antara si Sultan dengan pemerintah Belanda untuk jadwal. Jadi jadwal penarikan tentara Belanda itu sudah mulai disetujui tanggal 23 Juni 1949 dan akan dilaksanakan tanggal 24 Juni sampai tanggal 30 Juni. Dan memang kemudian kenyataannya realisasinya dilaksanakan mulai tanggal 24 Juni sampai tanggal 30 Juni 1949. Jadi yang tanggal 24 Juni itu pertama dari dari Gunung Kidul, dari pos Wonosari dan Gading, terus kemudian 24, 25, 26, 27 itu dari masing-masing dari Bantul Selatan, Bantul Barat, terus kemudian Sleman Timur. Itu kemudian tentara Belanda mulai ditampung di kota. Jadi tempat di kota, kemudian baru tanggal 29 mereka yang dari beberapa penarikan itu kemudian mereka ditarik menuju Semarang. Inilah yang kemudian sering kita sebut sebagai Jogja Kembali. Tetapi sebenarnya tidak hanya berakhir tanggal 29, karena tanggal 3 sebenarnya secara keseluruhan dari istimewa Yogyakarta itu penarikan tentara Belanda baru berakhir tanggal 30 Juni, karena tanggal 30 Juni itu masih ada pos-pos di Sleman Utara yang ditarik. Keberhasilan Indonesia untuk kembali menguasai ibu kota Yogyakarta tidak terlepas dari peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan menolak tawaran dari Belanda yang menjanjikan kekuasaan dalam skala besar kepada Kesultanan Yogyakarta. Sultan juga menegaskan bahwa Yogyakarta adalah bagian dari Republik Indonesia dan siap membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sultan adalah sosok yang disegani oleh pemimpin Belanda, oleh pemerintah Belanda juga, dan ya sebetulnya itu juga sikap naifnya orang Belanda yang menganggap Sultan masih akan bisa diajak kompromi seperti itu. Walaupun sikap itu selalu terbukti salah. Sultan ternyata seorang republikan yang konsisten, yang selalu bisa mempertahankan, bisa membaca pikiran Belanda, dan berkali-kali Belanda terkecoh.
Pada tanggal 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Agus Salim, dan jajaran kabinet lainnya tiba di landasan udara Maguwo dari pengasingannya di Bangka. Menyusul setelah itu, rombongan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara juga tiba di Yogyakarta. Rombongan pasukan gerilya Tentara Nasional Indonesia dipimpin Panglima Besar Jenderal Sudirman juga kembali masuk ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Perlu upaya komprehensif agar peristiwa sejarah Jogja kembali makin diketahui meluas. Salah satunya dengan merekonstruksi ulang penanda sejarah Jogja kembali. Batu prasasti Jogja kembali seolah hanya menjadi kerikil kecil di tengah belantara kota Jogja yang riuh dengan berbagai keramaian. Perlu langkah baru agar penanda itu lebih menarik perhatian publik. Pemerintah daerah Yogyakarta berusaha mendokumentasikan peristiwa sejarah itu melalui penulisan kembali sejarah-sejarah yang berada di Yogyakarta, maupun juga bentuk-bentuk teatrikal dengan komunitas pemerhati sejarah tentu saja, FGD maupun support-support acara peringatan Hari Sejarah yang ada di Yogyakarta. Dan khusus untuk mendekati kalangan milenial dengan dibuatkan video-video dokumenter, kemudian juga film, maupun adanya lomba-lomba. Dan juga dilakukan pemberitahuan melalui media sosial, baik itu melalui Facebook, melalui Instagram, yang berada di OPD-OPD yang selama ini mengurusi tentang sejarah yang ada di Yogyakarta. Menurut saya itu salah satu kelemahan kita sebetulnya di dalam memahami setiap peristiwa. Kekuatan narasi yang dikesampingkan. Ya. Sebetulnya di dalam sebuah peristiwa sejarah itu yang membuat dia menjadi begitu bermakna adalah narasinya. Ya, kekuatan narasi inilah yang sering diabaikan. Orang sering mengingatkan begini tentang pentingnya sejarah, tapi kalau narasinya tidak diwujudkan, eksplisitkan, bagaimana orang akan tahu kan gitu. Nah, oleh karena itu tidak sekedar penanda, tapi di situ harus ada narasi. Kalau cuma tidak dibarengi dengan narasi atau konteksnya, nanti akan itu kayak cuma kayak fisik tok itu loh. Nggak ada yang tahu kan, cuma liwat-liwat, tapi nggak ada yang tahu. Misalkan kayak di penanda Jogja kembali di Ina Garuda itu kan sangat kecil sekali dan ketutupan, dan narasinya cuma sedikit sekali kan. Dan itu kalau orang baca menurut saya tidak akan tahu konteks sejarah dari Jogja kembali. Jadi makanya perlu dibarengi dengan sosialisasi narasinya menurut saya. Makanya sebenarnya kan terkait dengan tadi ya, sebenarnya peringatan Jogja kembali itu 29 atau di tanggal 30 itu kan sebenarnya secara tidak langsung kan dari situ juga awal. Jadi kayak pewarisan narasinya itu yang nggak utuh. Untuk membangun penanda sejarah di Yogyakarta tidak bisa dilakukan dengan serta-merta. Hal ini membutuhkan kajian, membutuhkan penelitian, maupun diskusi dalam bentuk FGD dengan berbagai pihak yang berkompeten, yang berkonsentrasi berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sejarah. Tidak hanya dari akademisi di DIY, bahkan juga di Indonesia. Karena era sekarang berbeda dengan dulu, sehingga kita membutuhkan kajian, dokumen, dan sebagainya. Kalaupun kemudian ada pertanyaan yang kritis, setiap perubahan yang ada di kita bisa menjawab. Kalau semuanya sudah siap, tentu saja pembangunan penanda bukan hal yang muskil, dan itu dapat dilakukan, apalagi Yogyakarta termasuk merupakan kota perjuangan, kota sejarah
Dan tentu saja Yogyakarta menjadi istimewa kalau memang ditandai dengan penanda-penanda yang sudah kita diskusikan bersama. Tugas kita hari ini adalah memperkuat narasi-narasi sejarah agar lebih cepat diakses dan lebih mudah dipahami, khususnya oleh generasi muda dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi. Jadi jadi benar ya, sejarah kalau tidak bisa menyesuaikan dengan teknologi atau zaman sekarang yang serba digital, menurut saya ya akan ditinggalkan oleh para generasi sekarang. Dia bisa menampilkan sejarah justru lebih informatif. Itu karena ya kelebihannya adalah bahwa sekarang anak sekarang difasilitasi dengan sebuah media-media ya, digital yang sangat canggih, sehingga dia bisa meramunya dalam konten-konten yang menarik. Untuk menanamkan kepada mereka akan peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di Yogyakarta. Ada nilai-nilai luhur di balik peristiwa sejarah itu sendiri, sehingga perlu dibuatkan konten-konten yang menarik, yang menyampaikan tema-tema sejarah bangsa, khususnya yang berada di Yogyakarta. Sebenarnya teknologinya sederhana, jadi misalkan ada monumen, terus kemudian kita riset sejarah, kita bikin kemasan yang menarik, terus kemudian kita input di QR code, terus kemudian kita pasang di monumen tersebut. Jadi nanti masyarakat luas akan bisa mengakses informasi itu dengan hanya scan barcode tadi, QR code. Jadi sebenarnya itu yang sedang saya kembangkan, dan memang saya mulai dari daerah Jogja karena saya riset saya tentang Jogja. Jadi ya kemungkinan besar mungkin awal tahun besok mungkin sudah bisa launching. Salam istimewa. Sahabat istimewa, pidato Bung Karno yang sangat terkenal hingga saat ini adalah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena dari sanalah kita bisa belajar bagaimana kita menghargai jasa para pahlawan. Sahabat istimewa, kali ini kita akan memperingati sebuah peristiwa bersejarah yang penting di kota Jogja yang terjadi pada tahun 1949 dan dikenal sebagai peristiwa Jogja Kembali. Bagaimana kilasan sejarahnya? Kita ikuti dialog ini. Selamat bertemu kembali sahabat istimewa. Salam Indonesia, salam Pancasila. Kembali kita bertemu dalam sesi dialog kebangsaan yang diselenggarakan oleh Pani Radio Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
bekerja sama dengan Sekretariat Bersama Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam talkshow kebangsaan yang menarik. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang sejarah peristiwa Jogja Kembali, yang mana peristiwa itu menjadi penanda penting kembalinya kedaulatan Republik Indonesia. Seperti apa nanti kisah dan esensi termasuk pemaknaan hari ini oleh generasi muda, kita akan berbincang-bincang bersama para narasumber yang telah hadir bersama kita. Apa kabar? Tas dulu. Sehat, Mas. Terima kasih, kita santai saja karena ini suasananya juga suasana yang informal. Tentunya di masa pandemi ini kita tetap berkegiatan meskipun tetap mengedepankan protokol kesehatan. Baik, sahabat istimewa, di hadapan kita bersama telah hadir, saya perkenalkan, ini Pak Hendro Muhaimin. Sehari-hari Pak Hendro ini adalah tenaga ahli di Paniradyo Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat berjumpa Pak Hendro. Mas Hasto. Kemudian yang badannya juga subur seperti saya. Ini kawan perjuangan Mas Eko Isdianto dari Perkumpulan Yogyakarta 1945. Sehat Pak Eko? Pangestunipun, alhamdulillah. Merdeka. Merdeka. Kemudian yang berikutnya, ini juga sahabat istimewa kita, Mas Haryadi Baskoro. Beliau seorang penulis yang sangat aktif menulis tentang Yogyakarta, tentang keistimewaan Jogja, dan banyak hal. Dia sudah menelurkan banyak buku-buku tentang sejarah yang terkait dengan Yogyakarta, khususnya HP9, PA8, dan yang lain-lain. Tentunya dengan 3 narasumber ini kita nanti akan berbincang-bincang apa sih yang menarik dari peristiwa Jogja Kembali. Demikian nanti kita kupas lebih lanjut di acara talkshow Jogja Istimewa. Sahabat istimewa, Yogyakarta sebagai kota perjuangan memiliki banyak sekali peristiwa yang bersejarah yang menentukan nasib Republik ini. Dan peristiwa Jogja Kembali jadi satu peristiwa yang sangat penting yang menandai bagaimana kedaulatan Republik Indonesia itu pada akhirnya itu diakui oleh dunia internasional dan kemudian memaksa Belanda untuk menarik pasukan dari ibu kota Republik Yogyakarta waktu itu. Nah, Pak Hendro Muhaimin, Mas. Menurut Pak Hendro, dari sekian banyak peristiwa-peristiwa bersejarah di Jogja, ini Jogja Kembali ini hal yang paling esensial menurut Pak Hendro seperti apa? Pak Hendro? Makasih Mas Hasto dan teman-teman di sini. Meskipun pandemi ya, kita tetap harus ngangsu ilmu. Kita harus tetap memberikan hal-hal yang dasar ya bagi pengetahuan, khususnya kaitannya dengan sejarah, terutama yang tadi sudah disebut oleh Mas Hasto, peristiwa tentang kembalinya Jogja. Tapi saya melihat narasi Jogja Kembali itu sebenarnya Mas Hasto itu lebih tepat sebenarnya dari saya itu secara pribadi. Ya kembalinya Indonesia begitu loh. Artinya kan mau tidak mau saat itu setelah agresi 2 saya kira hidup matinya Republik ini kan tergantung Jogja gitu loh ya. Artinya nadi hidup mati, kemudian juga bagaimana suksesi kepemimpinan di wadah waktu itu ya. Kita melihat Jogja ini menjadi nadi terakhir begitu bagi Republik. Ini kalau Jogja sudah jatuh di tangan Belanda, saya nggak yakin betul Indonesia masih berlanjut atau tidak perjuangannya, ya Mas? Atau memang cukup sampai di situ? Nah ini nadinya. Nah peristiwa Jogja Kembali ini harus diperingati sebenarnya kalau menurut saya itu nasional. Mas levelnya. Kita harus
harus tidak hanya Jogja dalam level yang kecil seperti kita yang cuma berempat, mungkin Jogja yang hanya diwadahi oleh teman-teman di birokrasi, teman-teman gerakan sosial dan lain sebagainya. Tapi nasional harus coba digaungkan. Karena tanpa Jogja ternyata Republik belum tentu ada jaminan ada gitu loh. Artinya nadinya betul-betul di kita begitu. Nah, peristiwa Jogja Kembali itu mengingatkan kita tentu pada Sri Sultan Hamengkubuwono IX begitu ya. Pada waktu itu beliau jelas di dalam banyak literatur ya, bahkan yang ditulis oleh Wycliffe sendiri, sejarah tentang Indonesia 1400 sampai 1000 katakanlah ya peristiwa ini sampai terakhir 2004 begitu diupas betul oleh beliau, dan betul kontribusi dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu luar biasa gitu ya. Artinya perjanjian Rumruyen tidak selesai-selesai ini sekitar 6-7 hari gitu, karena antara teman-teman dari Belanda begitu dengan pribumi ini kan nggak selesai Mas Hasto. Maka kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono IX, kemudian juga Sarifuddin dan sebagainya, kemudian mengambil inisiasi begitu. Nggak bisa dong, gitu. Kalau misalnya dunia internasional bahkan PBB dan Amerika Serikat pada waktu itu menyatakan, loh kejadianmu di Jogja ini nggak wajar, gitu loh. Kalau sudah nggak wajar ini harus ada perundingan yang kemudian betul-betul memberi kesepakatan di antara dua belah pihak, pribumi atau Indonesia Muhammad Rum, ya toh. Kemudian yang dari Belanda ada Herman van Rooyen, maka dikenal dengan perjanjian Rumruyen kalau yang itu. Nah, perjanjian itu belum mencapai kesepakatan. Pada akhirnya didatangkanlah Sri Sultan, kemudian ada beberapa tokoh kebangsaan yang lain. Akhirnya dari perjanjian itu diputuskan bahwa ya Jogja Belanda harus menarik pasukannya dari Yogyakarta. Maka peristiwa itu kemudian di Hotel Tugu kalau nggak salah ya, ada di Hotel Ina atau apa ya yang Malioboro yang di Garuda itu ada simbol yang memang dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang menyatakan ya ini batasnya, batas yang kemudian menarik mundur untuk pasukan Belanda pada waktu itu. Tapi saya melihat agresi itu bukan sekedar agresi yang ditulis oleh teman-teman sejarawan ya, tapi agresi yang memang muncul ruhnya itu dari masyarakat Jogja begitu loh, warga Jogja sendiri loh. Bayangkan ya pada waktu itu kalau tidak ada warga Jogja ini gimana Republik gitu loh, ya, bagaimana kemudian Indonesia itu bisa hari ini ada begitu. Maka saya melihat suatu saat penting untuk mengangkat siapa sih dulu-dulu yang berjuang di level layer paling bawah ini loh, ya, warga-warga Jogja yang misalkan Bu Ruswo atau siapa yang memang dia berjuang tapi tidak kemudian tertulis dan sebagainya. Ini perlu kemudian di riset, perlu kemudian kembali begitu loh, agar peristiwa Jogja Kembali itu selain Sri Sultan ya dalam konteks Jogja, tapi juga warganya begitu loh ya. Artinya ada sumbu filosofinya begitu ya, antara yang di atas dengan yang di bawah itu nyatu gitu loh. Itulah perjuangan sebenarnya dari warga Jogja yang dalam satu hal penyelamatan Republik itu nggak bisa oleh 1-2 tokoh, tapi ini loh menyatunya unsur atas dan unsur bawah ini. Saya melihat itu luar biasa. Dan perjuangan itu begitu perjanjian selesai, semua kan langsung kembali ke Jogja. Pak Presiden mendarat di Maguwo, Sarifuddin yang dari Padang, pemerintahan darurat itu juga semua berkumpul kembali ke Jogja. Dan di Jogja itulah kemudian kita melihat betapa kontribusi besarnya rakyat Jogja, gitu, menyatunya keraton dengan rakyat ini yang kemudian membuka tamu-tamu nasional, tamu-tamu tokoh yang kemudian datang dan dipersilahkan untuk merintah Republik Indonesia itu dari Yogyakarta. Itulah nadinya Mas, nadinya Mas Hasto itu catatan penting bagi saya. Ya. Itu dulu Mas. Baik Pak Hendro, menarik ya, sahabat istimewa.
tadi disampaikan oleh Pak Hendro bahwa Jogja adalah urat nadi Republik. Iya. Kemudian juga peristiwa ini mestinya bisa menjadi peristiwa nasional, Persis, sebagaimana persis. serangan umum 1 Maret. Iya, persis. Dan juga bagaimana terjadi integrasi atau kekuatan yang menyatu antara kekuatan rakyat dengan pemimpin, ya, itu sehingga ya. ini menjadi kekuatan yang besar untuk melawan kolonialisme Iya, waktu itu. betul, Nah, betul. beralih ke Mas Aryati Baskoro. Iya. Saya ingin menyambungkan tadi yang disampaikan Mas Endro menyangkut persatuan rakyat dengan pemimpin di Yogyakarta ini. Iya. Sejauh mana Mas Aryati melihat kekuatan rakyat Jogja atau kekuatan rakyat Indonesia waktu itu bersama-sama para pemimpin Republik itu menggelorakan semangat kemerdekaan dan semangat mempertahankan kedaulatan. Ya, menarik sekali tadi nyambung dari Mas Hendro itu memang manunggaling Kawula Gusti itu yang menjadi kekuatan besar di Yogyakarta dan sebetulnya kan bergabungnya Jogja ke RI itu sekaligus juga merupakan reformasi dari kepemimpinan keraton itu sendiri. Jadi artinya keraton yang sejak 1755 merupakan satu monarki, lalu kemudian monarki di Yogyakarta ini, nagari Yogyakarta yang sudah eksis sejak 1755 ini, kepemimpinan pemimpin waktu itu Ngarso Dalam HB9 dan Paku Alam 8 ini mengambil keputusan untuk bergabung dengan RI. Dan ini sebuah perubahan monarki itu sendiri sebetulnya, monarki yang relnya bergeser ya, ya dari rel monarki ke tapi kepemimpin tetap berprinsip pada kepemimpinan yang kemudian di kemudian hari didefinisikan sebagai tahta untuk rakyat itu. Dalam hari ini Sultan bersama rakyat menjadi satu kekuatan, sehingga yang bergabung dengan RI itu bukan hanya pemimpinnya tapi pemimpin dan seluruh rakyat. Entitas Yogyakarta ini yang mendukung. Sehingga pada waktu itu ketika bergabung dengan RI ini sebetulnya yang memfasilitasi Indonesia yang disebut oleh penulis Slamet Sutrisno, Jogja adalah ibu pengasuh bayi RI, yaitu Jogja sebagai pemimpin dan Sultan dan seluruh rakyat ini yang bersama-sama memfasilitasi dan menyelamatkan Indonesia itu selama 46 sampai 49 itu. Nah, di situ kita melihat bahwa sebetulnya substansi keistimewaan itu di situ, Mas Hasto. Yang di Undang-Undang 13 tahun 2012 itu juga sudah disebut bahwa Jogja istimewa karena asal usulnya dan sumbangsihnya. Jadi bukan hanya asal usulnya loh, tapi sumbangsihnya, kontribusinya terhadap RI yang sangat jelas. Itu kan satu paket ya Mas Hendro ya. Mulai dari bergabung, lalu menjadi ibu kota, kemudian 1 Maret 49 itu strategi untuk menyatakan eksistensi di hadapan dunia bahwa Indonesia masih ada, sampai ke Jogja kembali ini, sampai nanti proklamasi kedua itu. Jadi apa yang dikontribusikan Jogja bagi Indonesia itu satu paket lengkap, paket penyelamatan. Dan itu poin yang sangat besar memuncak di Jogja kembali ini gitu ya. Itu poin yang sangat penting dan itu kontribusi yang luar biasa itu terjadi karena manunggaling Kawula lan Gusti. Itu poin yang sangat luar biasa. Ya, semakin menarik perbincangan kita, sahabat istimewa. Tadi sebagaimana disampaikan Mas Haryati, bagaimana esensi dari manunggaling Kawula lan Gusti itu sungguh-sungguh hadir di Yogyakarta dan itu mewarnai Indonesia. Dan terima kasih Mas Haryati sudah mengingatkan kepada kita bahwa rupa-rupanya salah satu alasan atau konsideran dari munculnya Undang-Undang Keistimewaan nomor 13 tahun 2012 selain tentang hak atau asal-usul Yogyakarta juga sumbangsihnya kepada Republik ini. Demikian ya. Baik sahabat istimewa, kita masih akan berbincang bersama 3 narasumber, tapi kita simak dulu satu sajian yang tidak kalah istimewanya dari paguyuban
Legosworo, pimpinan Jijit dan kawan-kawan. Selamat menyaksikan. Sahabat istimewa, marilah kita sama-sama menyimak penjelasan dari sejarawan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Bapak Sri Margono. Salah satu kekuatan penting dari Yogyakarta adalah sebagai kota sejarah. Artinya apa? Kalau kita melihat atau mengelilingi kota Jogja ini, hampir setiap sudut-sudut kota Yogyakarta itu banyak mengandung nilai-nilai sejarah. Banyak sekali kejadian-kejadian penting dalam sejarah Indonesia maupun sejarah Yogyakarta itu terjadi di banyak sudut kota ini. Sehingga untuk bisa mewujudkan Yogyakarta sebagai kota sejarah, kita memang perlu penanda-penanda sejarah itu. Bayangkan dari Tugu Jogja itu sampai keraton saja,
itu kalau kita menelusuri jalan ini, itu sudah berapa tempat aja yang bisa kita beri sebagai diberi penanda sebagai tempat-tempat peristiwa kejadian sejarah yang penting. Nah, memang sudah ada sih beberapa penanda-penanda itu sudah ada. Tetapi penanda-penanda saja tidak cukup, tapi harus disertai dengan narasi yang kuat. Jadi kekuatan narasi itu menjadi penting untuk bisa memahami tempat-tempat bersejarah tadi. Jadi saya sebagai warga Yogyakarta sangat berkeinginan, berharap agar penanda-penanda sejarah ini lebih banyak ditempatkan di berbagai sudut penting yang mengandung nilai-nilai sejarah. Dan sebaiknya disertai juga narasi-narasi yang kuat agar warga itu bisa memahami apa yang sebetulnya disebut Yogyakarta sebagai kota sejarah itu seperti apa. Jadi di sini kesimpulannya adalah penanda dan narasinya yang kuat. Terima kasih Pak Sri Margono. Semoga ini menambah dan mengingatkan kembali generasi muda hari ini tentang peristiwa Jogja Kembali. Baik, kita lanjut dialog kita bersama tiga narasumber. Saya sekarang beralih ke Mas Eko Isdianto. Siap. Sahabat, Mas Eko Isdianto ini memimpin sebuah perkumpulan yang sangat unik dan mungkin itu hanya ada di Jogja. Namanya Perkumpulan Yogyakarta 1945. Ya. Ada satu perkumpulan yang meromantisasi atau menghidupkan lagi, mendramatisasi lagi sosok-sosok pejuang 45 di era sekarang. Nah, tentunya kegiatan dari Perkumpulan Yogyakarta 1945 ini juga sangat berdekatan dengan tema-tema sejarah. Khususnya betul sekali, Mas. Jogja Kembali. Silakan Mas Eko, mungkin bisa diceritakan secara singkat historis atau kemunculan dari Perkumpulan Yogyakarta 1945 dan bagaimana teman-teman perkumpulan itu memaknai peristiwa sejarah itu hari-hari ini. Baik, terima kasih Pak Hasto, Pak Hendro dan Pak Aryadi. Jadi kami itu sebetulnya hobi ya dengan sejarah, walaupun background kami bukan background sejarawan atau dulu lulusan dari ilmu sejarah atau pendidikan sejarah atau antropologi atau yang lain-lain yang menunjang sejarah itu sendiri. Kami dilalahnya atau kebetulan sekali mempunyai hobi yang unik. Ada yang suka kendaraan, ada yang suka kostum, kemudian ada yang suka pernik-pernik dikumpulkan dari yang zaman dulu, yang kakungnya, yang buyutnya seperti itu. Dilalah kok ya ketemu gitu. Terus kita mengolaborasikannya dengan sebuah kejadian-kejadian yang penting dan kita merasa prihatin sekali ya karena Yogyakarta itu selain predikatnya sebagai kota pelajar, kota pendidikan, ada salah satu predikatnya itu kota perjuangan. Nah, bagaimana mempertahankan Yogyakarta sebagai ibu kota perjuangan? Kita nelongso dan sangat tidak enak ya ketika suatu berita peristiwa penting kayak 1 Maret kok cuman di halaman 4 itu pun masih kecil, maksudnya berita kecil dan sekedarnya saja. Kita menjadi prihatin, kok anak-anak muda nggak ada yang suka kayak gini, yang hadir cuman sesepuh saja, veteran, kemudian putra-putri pelaku atau dari organisasi yang sifatnya birokrat kayak TNI, Polri, hanya itu saja. Anak mudanya kemana ini? Nah, akhirnya kami mencoba nembung untuk bisa mereka ulang atau memfragmentkan sedikit waktu itu peristiwa serangan umum 1 Maret. Nah, kemudian alhamdulillah bisa diterima di Yogyakarta, diterima dan dinanti warga masyarakat Yogyakarta untuk bisa menambah pengetahuan mereka tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di Jogja. Tidak hanya 1 Maret saja.
ada Jogja Kembali yang peristiwa sangat penting ini, di mana kalau kami mengibaratkan Serangan Umum itu sebagai start dan Jogja Kembali ini sebagai finishnya. Jadi ini suksesi, betul-betul suksesi Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, kaum tua dan mudanya yang ada di Yogyakarta berkolaborasi untuk mensukseskan kepentingan nasional atau cita-cita nasional, yaitu merdeka, berdaulat sepenuhnya atas negara Indonesia ini. Jadi kami di Yogyakarta 45 yang rata-rata masih berusia muda, coba mengingatkan kembali Yogyakarta itu punya predikat ibu kota perjuangan yang harus kita pertahankan. Dan dari sepertinya, peristiwa apapun gitu, Mas. Dan sepertinya di era kekinian ya, siap. di era generasi 4.0 ini, anak-anak muda cenderung lebih menyukai pelajaran sejarah yang itu divisualisasi dengan drama. Iya, betul. Ya, daripada orang harus baca buku, ketika melihat Mas Eko dan kawan-kawan bermain perang-perangan itu sepertinya akan lebih memiliki daya pikat. Jadi kalau kami pun juga sering ngobrol tentang psikologi pendidikan ya. Kalau ada buku pelajaran sejarah yang kita baca secara tekstual, visual, kemudian tutur dari guru di auditori. Nah, kita mencoba yang di kinestetiknya. Jadi suatu ketika pernah kita bekerja sama dengan instansi terkait untuk ke sekolah-sekolah mengkampanyekan Jogja Istimewa. Jadi kita membuat cerita dari Jogja ketika bergabung di Republik Indonesia sampai dengan peristiwa Jogja Kembali, kita rangkai sampai segitu. Yang bermain itu anak-anak sekolah, Mas. Jadi mereka tuh bisa mengeluarkan jiwa-jiwa nasionalismenya itu di situ. Jadi betul sekali. Jadi kita ajarkan cara bertempur yang klasik dulu, bagaimana dengan senjata yang lampau, tidak harus beneran ya. Maksudnya kita ajarkan supaya mereka juga tahu perjuangan zaman dulu juga berat dan susah itu. Jadi waktu itu situasinya sangat berat ya, ditekan oleh Belanda. Wah iya, betul sekali. Militer. Dari tapi kita tidak sendiri. Satupun keluar bendera putih kan? Betul, tidak merah putih, tidak menyerah. Merah putih lah. Tidak menyerah. Artinya kita itu sebenarnya bangsa yang selalu digembleng oleh keadaan. Tangguh. Jadi kita aplikasikan ke zaman sekarang. Memang kalau dari peristiwa Jogja Kembali itu juga sebetulnya kita sudah melaksanakan lockdown atau PPKM pada zaman dulu. Waktu itu ya. Ya, betul. Sudah di jam malam. Iya, udah. Artinya bukan hal yang baru sebenarnya. Udah bukan hal yang baru. Menarik ini. Dari 24 Juni sampai 30 Juni itu tiap-tiap kota yang terjadi penarikan dan masuknya kembali TNI itu otomatis di lockdown. Tidak ada kegiatan. Karena memang jangan sampai terjadi insiden. Ya, karena dari kepolisian negara menjamin keamanan sepenuhnya. Dan itu di tangan HP9 ya? Betul sekali, Mas. Jadi memang kayak gini sudah ada dari zaman dulu. Cuman kita jangan menyerah saja. Kita tetap tangguh. Tidak boleh pantang menyerah. Pantang menyerah pokoknya harus kita hadapi dan harus tangguh. Begitu Mas Hasto. Ya baik, menarik Pak Eko. Pak Indro, tadi sudah disampaikan ya bagaimana peristiwa sejarah itu dimaknai ulang oleh teman-teman perkumpulan 1945. Bahkan ini nyambung dengan situasi hari ini, PPKM itu sebenarnya dulu pernah terjadi di era lockdown. Ya, Jogja Kembali, betul. Nah, bagaimana sebenarnya ini bisa ditangkap oleh pemerintah DIY, khususnya Pani Radio, untuk bagaimana situasi ini bisa terus didorong untuk aktual di masyarakat hari ini. Ya, menarik memang. Saya kira hal-hal yang sederhana seperti itu ya Mas Eko dan Mas Hasto tadi. Saya kira itulah substansi sebenarnya ilmu keistimewaan ya salah satunya. Dan saya mendengar beberapa waktu yang lalu banyak guru sejarah itu kan ya bahasa sederhana kita kan agak nelongso begitu ya. Karena sejarah hari ini kan posisinya seperti mata pelajaran kelas
kedua, ketiga begitu ya dibanding mata pelajaran yang di assessment, yang di UN kan ini. Padahal kan kewenangan keistimewaan itu harusnya kan ke sana Mas Hasto. Kita harus ngumpulkan ilmu-ilmu keistimewaan itu push masuk ke muatan lokal. Itulah sebenarnya arah dari undang-undang keistimewaan itu, selain dalam konteks ini ya dana AIS dan sebagainya, kan ilmunya ini yang harus diangsu gitu loh. Artinya kan memang muatan lokal kita itu ya salah satunya isinya itu keistimewaan gitu loh ya. Maka harus ada nanti itu Jogja yang istimewa punya ilmu keistimewaan. Ya, demikian sahabat istimewa perbincangan kita yang sangat singkat ini. Akan tetapi meskipun singkat, tadi sangat banyak sekali esensi yang sudah dihadirkan oleh Pak Indro Muhaimin, Mas Eko Hisdianto dan Mas Haryadi Baskoro. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memantik kita semua untuk lebih mencintai sejarah dan bagaimana sejarah masa lalu itu bisa diterapkan hari ini. Esensinya, semangatnya. Sebagaimana tantangan hari ini kita menghadapi tantangan dampak pandemi COVID-19. Kita tetap harus optimis, gagah berani, tidak boleh ada lagi bendera putih yang berkibar, tetapi harus merah putih. Demikian, merdeka! Merdeka! Sahabat istimewa, peristiwa Jogja Kembali adalah jendela bagi kita untuk membuka ingatan bagaimana sejarah perjuangan bangsa. Seperti kata bijak, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Sahabat istimewa, kita akan saksikan bersama penampilan yang menarik dari teman-teman Lego Sworo. Selamat menyaksikan.
jiwa lan ragaku. Riwayatmu dhisik dadi ibu sing lairke Indonesia. Donya bakal ngerti kaistimewaanmu. Ayo tangi banjur ngudi Yojo asri bisa aji. Ojo lali donga suci resik ati. Riwayatmu dulu menjadi ibu lahirkan Indonesiaku, membuka asaku menuju baru Jogja istimewaku. Riwayatmu dulu menjadi ibu lahirkan Indonesiaku, membuka asaku menuju baru Jogja istimewaku. Urip aneng kutha kuthaning budaya, apa ana wis tumata. Arane ngayo Jakarta kang kondang kaloka, kawulane manunggal ing sajiwa.
iso asri iso aji ojo lali donga suci rasi ing ati ayo dulur ojo nglindur urip lantur ben luhur mangan cingur ngombene anggur iku ngawur. Salam istimewa. Sahabat istimewa, sejarah tidak boleh berhenti hanya sebagai sebuah literasi. Tetapi ia harus mampu bergulir secara terus-menerus agar generasi berikutnya mampu memahami arti sejarah bagi negerinya. Sebagai penghargaan atas perjuangan itu, teman-teman seniman Jogja yang tergabung dalam Laboratorium Sariswara akan mempersembahkan sebuah performance dramatik reading musikal. Selamat menyaksikan. Gembira, hei hei bergembira, kita pantas untuk merdeka, merdeka, hei hei kita merdeka, semua rakyat gembira, gembira, hei hei bergembira, sambut dengan sukacita, merdeka, merdeka. Merdeka bergembira, merdeka. Saudara-saudara semua, kita ditugasi menjaga posko ini untuk mengawasi tentara Belanda. Tentara Belanda yang bergerak meninggalkan kota Jogja. Ayo, waspada. Cermati mereka. Jangan ada dari mereka yang tertinggal di dalam kota. Usir bila perlu. Tapi ingat, jangan menimbulkan kekacauan. Tegas, tapi tetap tertib. Siap, Kapten. Siap menjalankan perintah, Kapten. Heleh, Mo. Kok kamu nggak usah sok-sokan. Iya, Mo. Santai, baik. Iya, toh? Duduk dulu. Iya. Sambil menikmati jam. Gitu, Mo. Ayo, Kang. Nggak usah sok-sokan. Minum jamu dulu saja. Biar kuat selama mengawasi. Monggo beras kencernya. Monggo lo. Jum. Gayamu. Didekati bejo, terus manutan. Ini bukan sok-sokan. Kita harus serius dalam bertugas. Ini kan dawuh langsung raja kita, Sri Sultan Kaping Songo. Nah, betul. Betul itu, Mo. Alias tepat sekali. Ini bukan tugas main-main loh. Harus serius. Dawuh raja adalah nomor 1. Lah, apalagi ini menyangkut posisi kota Jogja yang saat ini masih sebagai ibu kota negara. Sik, Kang.
sakjane itu dawuhnya ngerso dalem itu apa toh Kang? Lah wong lihat Kang, jalan-jalan kan sudah sepi, ya toh? Lalu kota itu juga sudah nyenyet kayak gini loh. Sepertinya banyak penduduk yang tidak berani keluar rumah kan. Lah apalagi Belandanya kan sudah pergi. Ya toh, terus apa dawuhe kuwi? Iya Mas prajurit. Janjane dawuhe raja ki apa toh? Mbok awake dhewe ki diandani, Mas. Kita ini kan hanya melaksanakan tugas di lapangan. Jadi kita tuh nggak ngikuti beritanya apa, Mas. Iya. Nah, dengarkanlah ini. Wahai rakyat, tetaplah di rumah. Jangan memancing dan jangan terpancing. Semua dijamin, jiwa dan raga. Semua dijamin. Wahai rakyat, rakyatku semua, yang mau pergi silakan pergilah, tetap ku jamin dan ku permudah, Nah, itu semua didengarkan. Jadi, walau Belanda sudah mundur, kita harus tetap waspada. Jangan lengah. Apa yang sudah dititahkan Sultan sangat jelas. Kita tidak saja mengawasi Belanda, tapi juga keamanan dan ketertiban kota. Termasuk juga mempersiapkan Jogja dari segala kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, siap itu Kapten. Siap. Dengar. Jadi, walau Belanda sudah mundur, kita harus tetap waspada itu. Karena saya dengar desas-desusnya, Belanda tidak puas dengan penarikan mundur pasukannya ini. Itu loh. Mereka itu sangat kecewa karena mundur tanpa berperang. Bah, bagi mereka ini dianggap kekalahan yang tidak normal dan gila. Bis, wise, mar, word, ke, kepiye, Apa gue? Dengar, ungkapan ini bisa saja menimbulkan tentara-tentara yang tidak disiplin, dan mereka akan cenderung berbuat sesuka hati. Ya. Betul itu. Saya dengar juga kabar bahwa setelah kita menyerang Belanda 1 Maret kemarin, Sultan ditawari Belanda sebuah kekuasaan yang besar. Bahkan katanya malah meliputi sebagian besar tanah Jawa. Bentar Kapten, bentar. Saya ingin bertanya mengenai hal itu Kapten. Apakah kemudian Sultan menerima itu Kapten? Gimana kok coba? Kalau saya lihat, ini kalau saya gimana? Wong jadi priageng itu enake pol. Iya toh? Minta apapun
masih datang sendiri. Iya Kak? Betul itu. Tapi kalau saya mesti nompo. Saya Nah itu kalau kamu Jo. Nah kalau Sultan, raja kita pasti menolak mentah-mentah. Dan saya dengar Sultan Duko marah besar. Marah. Betul. Belanda licik punya rencana, ku hendak diperdaya, diberi kekuasaan besar di tanah Jawa. Ku tahu semua hanya siasat menjerumuskanku untuk hianati aku. Tak mungkin ku mau menerimanya, tak mungkin aku hianati bangsaku. Duh Gusti, saya ini loh, saya sebagai bakul jamu semakin hormat loh sama Sultan. Walaupun di masa sulit kayak gini toh, dengan kemudahan toh, dan berbagai tawaran kelimpahan harta, beliau Sultan justru memihak kepada awak dewe iki lho. Iya. Kalau cilik iki lho, awak dewe iki lho. Itulah Sultan kita. Jelas Yu, jelas sekali. Ngerso dalem itu sebagai pelindung kawula alit harus hati-hati dalam bersikap Yu. Apalagi Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat tak berapa lama setelah proklamasi kemerdekaan menyatakan diri sebagai bagian dari republik ini. Itu sejarah loh. Sejarah yang tidak bisa dilupakan. Dan kita sebagai kawula alit Ngayogyakarta, jenengan semua, saya dan semuanya kawula Ngayogyakarta ini wajib hukumnya untuk patuh. Ini sesuai dengan amanat beliau. Kami Hamengkubuwono IX, Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat menyatakan: 1. Bahwa negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. 2. Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini, segala urusan pemerintah dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami, dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya. 3. Bahwa perhubungan antara negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung, dan kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan amanat ini. Ya Allah, Mbak Yu, konco-konco, aku tadi pengen nangis. Iya deh. Rasanya ki mongkok. Bangga sekali pada Sultan kita itu loh.
Bahkan sebagai kota kita ini dijadikan ibu kota, banyak sudah pengorbanan Sultan dan seluruh kawula Ngayogyakarta ini. Itu semua demi persatuan bangsa ini. Iya. Betul. Iya. Bangsa yang baru saja lahir sebagai bangsa yang merdeka. Iya toh? Benar toh Mbak Yu? Konco-konco. Merdeka, kita memang harus merdeka. Merdeka harus kita pertahankan. Merdeka haruslah kita bela. Merdeka harus kita miliki. Merdeka bangsaku, merdeka jiwaku. Merdeka, merdeka. Sekali merdeka, tetaplah merdeka. Sekali merdeka, tetaplah merdeka. Kawan-kawan, silakan duduk. Duduk dulu. Santai, santai. Kalau kalian tahu berita yang kubawa ini, kalian pasti akan terkaget-kaget lagi. Apa ya? Hah? Terkaget-kaget lagi. Hah? Kalian akan semakin heran sekaligus bangga pada Sultan kita. Bentar, Pak. Hah, kenapa? Berita apa itu, Pak? Kau ini. Apakah seperti yang saya khawatirkan, Bang? Apakah Belanda akan bersiasat lagi dengan Sultan kita? Berita apa itu, Bang? Iya, Pak. Diperjelas, Bang. Geden Mas, napa niku beritanya apa Sultan dawuh sesuatu kepada kaulonya. Lah terus kita harus bagaimana, Tenang, tenang dulu semuanya. Aduh Sintong, kau jelek sekali. Tak usah menebak-nebak. Biar Sintong menjelaskan dulu. Sabar. Ten. Dengar kau, jangan ketawa-ketawa mulu kau. Dengar kalian semua. Wahai, dengarlah semuanya. Oke? Inilah yang dikatakan Sultan saat bertemu dengan Bung Karno. Jogja sudah tak punya apa-apa. Ini yang bisa kami berikan. Sultan sungguh bersih hatinya, ikhlas demi satu bangsa hanya. Sultan tak pernah berprasangka buat mendukung negerinya. 6 juta silakan lihat tulisannya. Besar nampak menahan haru, titik air mata mengambang, nampak wajah teduh memandang. Sultan mengangguk perlahan, besar tak kuasa menahan hatinya, peluk erat seraya berbisik. Terima kasih, aku akan menjalankan amanah ini.
untuk menggerakkan roda pemerintahan, untuk menggerakkan roda negeri. Terima kasih Sultan, terima kasih Jogja. Bangsa ini takkan melupakan. Ya, merdeka. Kita memang sudah merdeka. Merdeka harus kita pertahankan. Merdeka haruslah kita bela. Merdeka harus kita miliki. Merdeka bangsaku, merdeka jiwaku. Merdeka, merdeka.